Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari US Chess Championship 2024 babak ke-7. Di babak ke-7 ada dua partai yang berakhir menang kalah. Partainya Awonder Liang yang memetik kemenangan atas Grigori Oparin dan Hans-Simon Muke kalah dari Roy Robson. Sedangkan Fabiano Caruana bermain remis melawan Sam Sevian. Dua partai lainnya juga berakhir remis kawan. Fabiano Caruana masih berada di posisi puncak dengan selisih setengah poin atas pesaing terbarunya Awonder Liang. Diikuti pemain-pemain yang lain yang luar biasa ini di kategori womennya kawan. Juara bertahan Kairi Sayib bermain perfect sampai babak ke-7. Sapu bersih semua partai kawan. Mempunyai 7 poin dari 7 game yang dimainkan. Selisih 2 poin atas pesaing terdekatnya. Luar biasa juara bertahan Kairi Sayib ini. Tapi kita tidak akan ulas gamenya kawan. Saya lihat game-gamenya standar-standar saja. Yang akan kita ulas di babak ke-7 ini permainannya Hans-Simon Muke melawan Roy Robson. Langsung ke papan analisis. Oh ya kawan, bagi kawan-kawan yang ingin melihat game-game mini yang admin ulas, admin buat channel tersendiri kawan, silahkan kalian ikuti, silahkan kalian subscribe. Ada di atas linknya kawan, nanti juga di akhir video ini ada linknya, ataupun di kolom deskripsi bisa kalian ikuti channel kedua admin Catur Mini kawan yang berisikan ulasan game-game pendek. Oke, ke permainan Roy Robson versus Hans-Simon Muke di babak ke-7 tadi pagi. Untuk masalah Christopher Yo tak perlu kita perpanjang. Memang admin geleng-geleng kepala kalau baca beritanya kawan. Kok segitunya kesal sampai memukul seseorang videografer, sampai polisi turun tangan kawan. Sekarang dia disuspend oleh Federasi Catur Amerika Serikat. Tamat karir caturnya kawan, padahal masih cukup muda loh. Oke, ke permainan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 Ruy Lopez, kuda F6, pertahanan Berlin dipilih oleh Hans-Simon. Pion D3 memilih permainan tertutup. Kalau terbuka ya rokade, kalian tawarkan gambit kawan. Permainan tertutup dengan pion D3 ada gajah C5. Di posisi ini ada 3 langkah populer yang bisa dilanjutkan oleh putih. Dengan pion C3, pertukaran gajah sikat kuda C6 atau rokade. Saya akan tunjukkan satu jalur saja ya, jalur utama dengan pion C3 seperti biasa sebagai bahan referensi kita kawan untuk sokong petak pusat. Di sini biasanya hitam rokade, putih juga mengikuti rokade pendek. Pion D6, kuda BD2, pion A6 serang gajah. Ada yang langsung menukarkan, paling banyak menahan diri menyimpan gajah terangnya kawan. Gajah hitam mundur ke A7, pion H3, dan kuda ke E7. Segera manuver-manuver. Sampai langkah ke-9 ini saja, tak perlu panjang-panjang kawan. Untuk varian yang lain kali akan saya tunjukkan di game aslinya ini. Gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion D, rokade. Tidak berani ambil pion karena resikonya menteri D4. Ancaman skakmat, kuda juga terancam. Rokade. Dan pion dalam ancaman gajah D6 yang paling banyak dengan kuda D7 kawan, paling banyak seperti ini. Tapi yang kalian tahulah bahwa pemain-pemain modern saat ini sudah berusaha keluar dari jalur utama kawan. Selalu begitu. Langkah kelima sudah keluar dari jalur utama, tidak lagi memilih langkah-langkah populer. Kalau langkah populernya seperti ini, maka putih akan melanjutkan pion C3 dan hitam rokade. Kemudian ada pion D4, gajah mundur ke D6, gajah G5, pion F6. Hans-Simon memilih dengan langkah gajah D6, kuda BD2, gajah E6. Melanjutkan pengembangan, ada tantangan pertukaran pion dengan pion D4, ditahan dengan langkah kuda D7 untuk perkuat posisi senternya kawan. Juga buka akses menteri kalau ingin keluar ya. Di sini pion D pukul pion E5, kuda ambil balik, pertukaran kuda ambil balik oleh gajah. Ada pion F4, gajah D4 skak, raja H1, sekarang pion F5. Tantang Hans-Simon Muke. Ditolak menteri H5 skak, blokade dengan pion G6. Menteri mundur ke E2, Hans-Simon rokade. Bisa juga membuka permainan dengan pion F pukul pion E4 kawan. Ambil balik dengan kuda, setelah itu rokade. Hans-Simon langsung rokade, memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Salah satu opsi tapi tidak terlalu kuat kawan. Kuda F3 ancam gajah atau benteng D1 merupakan dua opsi terkuat. Benteng D1 terlebih dahulu, serangan X-ray, persiapan kuda ke petak F3 mencapai petak G5 mungkin. Menteri E8. Nah, di sini baru pion dorong maju ke E5. Putih mempunyai pion bebas sekarang kawan di lajur E. Gajah C5, tarik mundur untuk awasi petak G5 kawan.
kuda B3 ancam gajah, gajah mundur ke E7, gajah E3, menteri F7 bersama gajah terangnya kawan, kuda C5 ancam gajah terang, ancam pion B7, gajah C4, menteri F2, dan di sini pion B6. Tantang dengan pion B3. Sulit untuk tidak bertukar dengan gajah kawan kuda ini. Di sini tadi juga menawarkan pertukaran dengan gajah gelap. Tapi tadi gajah C4 terlebih dahulu, menteri F2, pion B6, pion B3. Gajah E6 sikat oleh kuda. Gajah tidak mempunyai ruang yang bagus lagi. Kalau maju atau mundur ke petak D5 masih ada pion C4 kawan. Sulit untuk menghindari pertukaran dengan kuda putih ambil balik oleh menteri. Menteri E2, pion A5, pion A4, benteng FD8 menantang pertukaran ditolak dengan pion H3. Langsung berikan ruang bagi raja agar tidak tersudut kawan, tidak punya lubang nafas lagi, jadi segera mungkin dengan pion H3 juga bentuk langkah menunggu. Pion H5, gajah F2, benteng D5 segera ditumpuk kawan, diusir dengan pion C4, benteng mundur lagi ke D8, menteri mundur ke E1. Kita berada di langkah ke-28 kawan, dan coba perhatikan kontrol waktu keduanya. Hans Niemann hanya membutuhkan 15 menitan untuk sampai langkah ke-28. Ray Robson tersisa 15 menit, tapi masih ada tambahan waktu seperti biasa mencapai langkah ke-40 kawan. Luar biasa Hans Niemann, sangat cepat. Lanjut kawan. Gajah B4, menteri E2, gajah E7, kemudian ada pion C5, korbankan pion untuk merusak struktur pion hitam bertumpuk, diterima. Kalau dengan gajah kawan ya baku hantamnya dengan gajah tetap akan bertumpuk. Pion B pukul pion C5, menteri C2. Sampai langkah ke-31, permainan masih dirasa dalam posisi level, dalam posisi imbang. Tapi kontrol waktu yang menjadi masalah kawan. Ray Robson tersisa 5 menit. Hans Niemann sangat cepat, masih punya 1 jam 15 menit kawan. Tapi di sini dia mulai slip pion C4, mengembalikan pion. Ada opsi dengan langkah benteng naik ke petak D5 karena sudah tidak ada kontrol kawan. Nanti mungkin akan terjadi pertukaran di sini, ambil balik menggunakan menteri, menggunakan pion, terserah kalian. Yang kuat juga menggunakan pion tadi, ataupun juga dengan langkah pertukaran benteng terlebih dahulu. Selepas itu kalian geser benteng satunya kawan. Dengan pion C4 mengembalikan pion, diterima dengan senang hati oleh Ray Robson. Pion B pukul pion C4. Pion C5 langkah terkuat kawan, raja F7. Gajah mundur ke E1, awasi pion petak A5 di sini. Nah di sini slip lagi dengan gajah C5. Benteng D1 merupakan opsi terkuat pertukaran. Gajah ke C5 meninggalkan kontrol petak H4 kawan, langsung diisi. Di sini malah menggeser bentengnya ke lajur B. Mungkin untuk imbangi kekuatan gajah agar tidak kontrol petak D8, gajah bisa mundur kembali atau pertukaran terlebih dahulu. Malah membiarkan gajah ini kuasai diagonal H4 D8. Benteng D ke B8. Angkat benteng D3, siap ditumpuk dobling dan menusuk baris ke-7 kawan. Dan tidak ada lagi yang bisa mengimbangi benteng di lajur D ini, sudah diawasi oleh gajah. Benteng B4 ingin coba rebut pion, benteng AD1, benteng ambil pion C4, menteri B3 pin benteng kawan dan siap juga menusuk ke baris ke-7. Pin benteng terhadap menteri, terhadap raja. Ada benteng E8 perkuat posisi menteri. Nah, langkah terkuat bagi putih menusuk ke baris ke-7 menteri B7 kawan, siap untuk ambil pion di sini. Tapi dengan benteng D7 sekat terlebih dahulu, raja mundur ke G8. Kalau mau mundur dengan raja mundur ke F8. Kalau kalian blokade dengan gajah ke petak E7, maka baku hantam terjadi di sini kawan. Nanti akan diikuti menteri akan menusuk ke baris ke-7 dan siap mendapatkan pion yang di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Raja mundur ke G8. Selanjutnya ada gajah F6 ataupun juga dengan pergerakan menteri langsung ke petak G3 ini masih cukup kuat. Dia bergerak dengan gajah F6 untuk meng-cut off, memutus koneksi menteri pion kawan.
dan juga untuk dukungan bagi benteng di sini. Multifungsi. Benteng ambil pion F4, Menteri G3, dan Hansiman menyerah di langkah ke-40. Ancaman bisa skakmat atau kehilangan perwira. Kalau kalian tidak blokade jalur menteri kawan, maka skakmat ancamannya tak terhentikan. Ya, berikan benteng di sini, pion pukul pion, dan seterusnya. Silakan kalian otak-atik, kalian kalah posisi, kalah materi. Atau mungkin dengan angka benteng F1 mungkin ya skak. Benteng pukul benteng, menteri ambil benteng di sini, tapi menteri putih meluncur kawan. Ini repot juga, skakmat juga. Oke, tak perlu kita perpanjang lagi. Hansiman kalah di babak ke-7 kawan. Sekarang mulai berat lagi Hansiman mengejar Fabiano Caruana. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Sekali lagi jangan lupa channel kedua admin Catur Mini. Bisa kalian subscribe, bisa kalian follow. Nanti ada game-game pendek yang akan saya isikan ke channel tersebut kawan. Jika kalian tidak ingin game panjang, analisa panjang di channel ini, kalian bisa mampir ke situ. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.